Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dan Fitra di sini dari sekolah bitcoin.com. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin 1 atau 2 bulan ke depan ataupun yang short term. Insya Allah saya akan update video ini terus setiap hari ya secara berkala. Dan juga perlu diketahui bahwa ini bukan sebuah financial advisor atau ajakan untuk membeli Bitcoin ya. Jadi do your own research first ya, kayak gitu sebelum Anda mengambil sebuah tindakan. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang yang pertama adalah bagaimana grafik 24 jam terakhir. Ini bisa kita lihat kurang lebih kalau diperhatikan dari 24 jam terakhir harga masih berkonsolidasi ya, guys. Nah, ini belum menentukan akan kemana arahnya. Banyak yang bilang ini banyak jebakan di sini, ada bisa jadi bull trap atau bear trap ya. Kurang lebih itu yang bisa kita lihat dari sini, dari moving average yang pertama, dari moving average 50, 100, 200 ataupun 300. Sini masih terlihat berkonsolidasi di seputar harga 68.000 sampai 70.000 ya. Kemarin sempat agak naik. Oke. Jadi lagi cobain mental kita nih dari 60.000 sampai ke 70.000, akankah dia menembus ke 75 atau dia langsung turun ke bawah. Nah, kalau saya pribadi lebih suka melihat gambaran big picture-nya terlebih dahulu. Bisa dilihat dari sini, guys, kita tuh sedang berada dalam fase bear market ya. Bagi kebanyakan orang, banyak yang beranggapan seperti itu, walaupun ada juga beberapa narasi yang menyebutkan kita sedang berada dalam fase super cycle ya, sebentar lagi, kurang lebih itu. Tapi saya lebih setuju dengan 1-2 bulan kemungkinan kita ada di konsolidasi di 60.000 sampai 71.000, kurang lebih 1 atau 2 bulan ke depan. Jadi mungkin kalau kita mau gambarkan di sini ya, kalau kita lihat dari moving average 100 dan 50 dan juga yang 200 kurang lebih seperti ini ya, mungkin kita berada di fase ini guys, 1 atau 2 bulan ke depan seperti itu. Tapi kalau mungkin bisa jadi dipercepat seperti ini ya, atau kita akan ada di fase ini lagi, ya kita akan berada stay di sini, lalu kita akan kemungkinan besar bisa turun ke bawah. Dan bila narasi super cycle betul terjadi ya, kita akan up ke atas. Tapi menurut saya sendiri peluang di super cycle mungkin 20-30% dan pulang ke bawah jauh lebih banyak ya, seperti itu. Oke, lalu dari mana saya bisa beranggapan seperti ini ya, karena kalau kita lihat lagi di cycle sebelumnya kurang lebih kita tuh berada di fase ini guys, fase antara moving average 100 dan juga 200. Kurang lebih kita ada berada di fase ini. Dan untuk di cycle, di cycle 2022 ya, bear market 2022. Kalau di bear market 2018 berarti dengan pertimbangan yang sama kita bisa jadi berada di fase ini nih guys. Nah, seperti ini. Kita bisa merasakan sideway yang cukup panjang ya ke depan. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang senang untuk trading sideway ya, sekarang adalah saatnya ya. Jadi bisa ada kita berada di garis ini untuk support, lalu kita merasakan sideway di antara 6.000 sampai dengan 8.400 seperti itu, dan akhirnya akan turun ke bawah selama beberapa bulan, lalu baru kita akan balik lagi ke atas seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan untuk daripada Federal Reserve sendiri, posisi kita itu sekarang berada di sini guys. Nah, seperti ini, yang dimana sekarang kita masih berada di bear market akhir, dan setelah itu kita akan balik ke bull cycle ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan juga bisa coba saya tandai dengan kotak ini ya guys,
kurang lebih kita berada di posisi ini sekarang. Nah, di sini kita kurang lebih mirip seperti ini. Jadi kalau kita tarik time frame-nya itu sendiri kurang lebih kita membutuhkan waktu di 27 bars ya, atau untuk balik lagi kondisi awal di kurang lebih 406 hari kita baru bisa balik lagi dari titik ini menuju ke poin terakhir ya, kurang lebih 357 hari. Jadi kalau kita ambil dari sini 357 hari kurang lebih di bulan November ya, November, Oktober atau November kita udah mulai bisa balik ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau menurut dengan teorema yang cycle di 2022, jadi pandangan saya itu kurang lebih kita akan lanjut turun di sini dan kita akan konsolidasi di harga 50 sampai 40 ribu. Lalu mungkin kita akan turun sebentar, ada di sini, turun lagi sebentar, market lalu akan balik backup ke atas. Nah, kurang lebih itu kalau untuk cycle di 2022. Sedangkan kalau bila kita berkaca pada bear market atau cycle di 2018 ya, yang membutuhkan waktu yang agak cukup panjang, di sini ya kemungkinan kita akan berada di area 60 sampai 85 ribu seperti ini. Oke. Lalu kita akan turun sebentar baru kita akan balik ke atas. Seperti itu guys. Jadi ada beberapa skenario ya yang bisa terjadi seperti di antara bear market 2022 dan 2018. Lalu bila kita berkaca pada tahun 2019 yang dimana perubahan dari QE menjadi QT atau QT menjadi QE, ini harusnya QT, di sini ada QE dan ini adalah QT dan ini adalah QE. Seperti itu, maka kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih sama ya, kurang lebih setahun tadi. Seperti itu, kita bisa turun sebentar masuk ke zona ini lalu kita akan up lagi seperti itu. Tapi kalau saya pribadi lebih condong ke 2018 atau 2022 ya, seperti itu guys. Jadi hitungan saya kurang lebih ya kita akan stay di sini mungkin 1 atau 2 bulan atau mungkin beberapa minggu, lalu setelah itu kita turun, mungkin akan turun sebentar untuk akumulasi lalu kita bisa up lagi di bulan Desember atau Januari tahun depan. Kurang lebih ya itu guys update dari saya. Jadi strategi 2026 kalau udah mulai mau di CA atau mau cicil berkala ya silahkan seperti itu. Tapi bila masih ingin menunggu ada di area ini juga bisa, silahkan guys seperti itu. Dan juga kalau kita perhatikan di RSI-nya juga yang di bawah ini bisa dilihat kita masih berada di zona bawah ya. Jadi sebenarnya kita sekarang itu kondisinya menurut pengamatan saya kita lebih dekat ke bottom daripada ke top ya. Kalau kita rubah juga ke monthly candle di sini, oke bisa dilihat juga guys. Nah, kurang lebih ini kita tuh udah kurang lebih jauh lebih dekat ke bottom dibanding ke top. Walaupun kemarin kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri kita masih jauh dari titik top atas ya, seperti itu. Jadi memang ada beberapa skenario kalau misalkan kita tarik juga dari sini, ada kemungkinan juga kita sudah bisa ada salah satu teorema yang menyampaikan bahwa kita sudah berada di bottom ya, dikarenakan kemarin
pada saat kita di 2025 dan 2024 kita tidak berhasil menyentuh resisten yang paling atas ya, kurang lebih seperti ini. Tapi kalau saya pribadi masih beranggapan bahwa kita bisa turun sekali lagi ya guys, kurang lebih itu. Tapi baik lagi, ini bukan sebuah advisor, tetap lakukan your own research. Nah seperti ini kurang lebih, ini mirip sekali kayak gitu kan, week panjang lalu disusul bulan depan oleh penurunan yang signifikan, lalu kita akan sideway selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan, lalu baru kita konsolidasi kembali backup ke atas seperti itu. Dan juga ini juga jadi catatan bahwa kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5 kali red candle di monthly, juga merupakan salah satu catatan juga ya, karena so far dalam sejarah Bitcoin itu yang memiliki 5 red candle atau 6 ada di 2018, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan setelah itu kita langsung backup ke atas, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari berkaca dari candle ini, kita baca, dan juga ini bisa dilihat bahwa kita udah berada di sisi yang ini untuk RSI. Nah ini, jadi kita akan turun sekali lagi, lalu setelah itu kita akan bisa mendapatkan 3 candle up. Jadi kalau misalkan setelah ini kemungkinan bisa ada red candle satu lagi di sini dan mungkin menyentuh 50 atau 40 ribu, saya rasa tuh salah satu momentum yang cukup baik ya untuk beli Bitcoin di situ. Lalu kita mungkin bisa 1, 2 bulan atau 3 bulan up ke atas, dan disitu udah bisa take profit. Mungkin bisa sampai 80-90 ribu atau 85 ribu, tapi itu lumayan gain yang oke ya kalau kita bisa beli di 50 atau 45 ribu. Itu guys. Jadi itu pandangan saya hari ini dari saya Hadrian Fitra dan juga sekolahbitcoin.com. Silakan teman-teman like dan subscribe bila menganggap bahwa channel ini bermanfaat, dan silakan memberikan komentar atau pertanyaan, dan insya Allah kalau misalkan saya sempat bisa saya jawab dan akan saya tampilkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.